Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ITIL atau IT Infrastructure Library, apa dan bagaimana implementasinya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Rizkina Setia Putri, yang kedua ada Rizky Muhammad Al-Farizi, yang ketiga ada Muhammad Wilman Saputra, dan yang keempat saya sendiri Kusyan Barak Ahmad. Langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama ada definisi dari ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah suatu kerangka kerja yang menggambarkan sekumpulan best practice dalam manajemen pelayanan TI yang menyajikan suatu pendekatan berkualitas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi bisnis dalam penggunaan sistem informasi. ITIL menjelaskan proses, prosedur, tugas, dan daftar periksa yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk membangun integrasi dengan strategi organisasi, memberikan nilai, dan mempertahankan tingkat kompetensi minimum. Organisasi dan perusahaan yang telah mengadopsi ITIL antara lain ada Microsoft, IBM, Disney, Visa, Yale University, bahkan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Kita masuk kepada pembahasan sejarahnya. Pada tahun 1980, menanggapi semakin besarnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, sebuah badan pemerintah Inggris, Central Computing and Telecommunication Agency atau disingkat CCTA, mengembangkan satu set rekomendasi buku-buku yang berisi panduan praktis spesifik dalam manajemen layanan TI yang sekarang dinamai Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai 1996, publikasi buku dengan cepat berkembang dalam ITIL versi pertama menjadi lebih dari 30 volume. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2001, ITIL versi kedua menggabungkan publikasi menjadi 4 set logis yang mengelompokkan panduan proses terkait agar sesuai dengan berbagai aspek manajemen TI, aplikasi, dan layanan. Pada April tahun 2001, CCTA digabungkan ke dalam OGC, UK Office of Government Commerce. Lalu pada tahun 2006, Glossarium ITIL kedua diterbitkan. Pada tahun 2007, OGC atau UK Office of Government Commerce menerbitkan ITIL versi ketiga yang terdiri dari 26 proses dan fungsi yang kini dikelompokkan menjadi 5 volume yang disusun berdasarkan konsep struktur siklus hidup layanan. Lalu pada tahun 2011, ITIL edisi 2011 diterbitkan dengan memberikan pembaruan pada versi 2007. Di sini, OGC tidak lagi terdaftar menjadi pemilik ITIL setelah konsolidasi OGC ke dalam Kabinet Office. Lalu pada tahun 2013, ITIL dimiliki oleh Axelos, sebuah perusahaan gabungan antara Capita dan Kabinet Office. Axelos memberikan lisensi kepada organisasi untuk menggunakan kekayaan intelektual ITIL, memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga ujian berlisensi, dan mengelola pembaruan terhadap framework. Organisasi yang ingin menerapkan ITIL secara internal tidak memerlukan lisensi ini. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan tentang komponen ITIL. Yang pertama, ada service strategy. Service strategy merupakan inti dari siklus hidup ITIL. Service strategy memberikan panduan bagaimana kita bisa memahami tujuan organisasi dan kebutuhan pelanggan. Proses inti dari service strategy adalah yang pertama, strategi manajemen for IT service. Yang kedua, ada service portfolio management. Yang ketiga, ada financial management for IT service. Yang keempat, ada demand management.
Yang kelima, ada Business Relationship Management. Selanjutnya, Service Design. Memberikan arahan untuk perencanaan dan pengembangan layanan serta proses-proses manajemen layanan. Singkatnya, untuk mengubah strategi layanan menjadi rencana untuk mencapai tujuan bisnis. Berikut beberapa aspek dalam service design. Antara lain, yang pertama, solusi layanan untuk layanan baru atau perubahan layanan. Yang kedua, sistem informasi manajemen dan tools. Yang ketiga, teknologi dan arsitektur manajemen. Yang keempat, ada proses. Yang kelima, metode pengukuran dan matriks. Selanjutnya, service transition. Memberikan arahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk memperkenalkan layanan baru ke dalam lingkungan yang didukung. Selanjutnya ada service operation, memberikan panduan untuk implementasi dari manajemen operasi layanan. Pada intinya, service operation digunakan untuk mengelola layanan di lingkungan yang didukung. Selanjutnya, continual service improvement, perbaikan nilai pelanggan melalui evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan dari kualitas layanan, bertujuan untuk mencapai peningkatan layanan secara bertahap dan berskala besar. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan manfaat IT Infrastructure Library. Yang pertama itu manfaatnya ada peningkatan kualitas layanan TI. Dengan mengikuti best practice ITIL, organisasi dapat memastikan bahwa layanan TI mereka memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini berujung pada peningkatan kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap kandalan layanan TI. Lalu yang kedua itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyelaraskan layanan TI dengan persyaratan bisnis dan meningkatkan penyampaian layanan. Lalu yang ketiga itu ada manajemen sumber daya yang efisien. Manajemen sumber daya yang efisien menghasilkan penghematan biaya, alokasi staf yang lebih baik, dan pemanfaatan aset teknologi yang lebih baik. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada operasi TI yang lebih hemat biaya. Lalu ada penghematan biaya. Ini melalui pengelolaan layanan dan sumber daya TI yang efektif, organisasi dapat mewujudkan penghematan biaya yang signifikan. Lalu ada keselarasan dengan tujuan bisnis. ITIL memastikan bahwa layanan TI selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Keselarasan ini membantu menjembatani kesenjangan antara TI dan bagian bisnis lainnya, menjadikan TI sebagai mitra strategis dalam mencapai keberhasilan bisnis. Lalu ada visibilitas dan kontrol yang lebih besar. ITIL mendorong transparansi dan visibilitas ke dalam proses layanan TI. Meningkatkan visibilitas ini memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan penyediaan layanan. Lalu ada pengurangan resiko dengan menerapkan praktik terbaik ITIL untuk manajemen perubahan, manajemen insiden, dan manajemen masalah. Dengan organisasi dapat mengurangi risiko yang terkait dengan operasi IT. Nah, identifikasi dan penyelesaian masalah yang cepat meminimalkan potensi dampak insiden pada operasi bisnis. Lalu ada peningkatan berkelanjutan. ITIL dibangun berdasarkan prinsip Continual Service Improvement atau CSI. Artinya, organisasi didorong untuk menilai layanan dan proses TI secara berskala, mengidentifikasi area yang perlu meningkatkan dan menerapkan perubahan. Lalu ada keunggulan kompetitif. Ini organisasi yang menerapkan ITIL seringkali memperoleh keunggulan kompetitif. Mereka dapat merespon perubahan pasar dengan lebih efektif, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan mengungguli pesaing yang tidak memprioritaskan manajemen layanan TI. Lalu yang terakhir itu ada standarisasi dan konsistensi. ITIL mendorong standarisasi proses dan praktik di seluruh organisasi. Standarisasi ini menghasilkan konsistensi yang lebih baik dalam pemberian layanan, mengurangi kesalahan, dan memastikan bahwa layanan TI dapat diandalkan dan dapat diprediksi.
Selanjutnya ada perbedaan antara ITIL, COBIT, dan juga TOGAF. Apa itu perbedaannya? Mari kita bahas ya. Nah, yang pertama itu perbedaan dari aspek tujuan utama, yaitu ITIL fokus pada pengelola layanan TI, sedangkan TOGAF itu fokus pada membangun dan mengelola arsitektur enterprise, dan COBIT itu fokus pada tata kelola dan manajemen TI secara keseluruhan. Lalu dari aspek pendekatan, yaitu ITIL berbasis best practice untuk pelayanan TI, dan TOGAF itu berbasis framework untuk enterprise arsitektur, dan COBIT itu berbasis framework kontrol dan manajemen TI. Lalu dari aspek komponen utama, yaitu ITIL itu service strategi, design, transition, operation, dan continual service improvement. Lalu dari TOGAF itu ada arsitektur development dan content framework. Lalu ada enterprise continuum. Lalu dari COBIT itu ada 5 domain, yaitu yang pertama ada plan and organize, lalu ada deliver and support, dan yang terakhir ada monitor and evaluasi. Lalu dari aspek skala penggunaan, kalau misalkan ITIL itu cocok untuk memanajemen layanan dari semua jenis organisasi, sedangkan TOGAF itu digunakan oleh perusahaan untuk merancang arsitektur enterprise, dan COBIT itu lebih cocok untuk tata kelola TI perusahaan besar. Lalu dari aspek fokus utama itu ITIL itu meningkatkan kualitas layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan TOGAF itu membuat arsitektur yang mendukung strategi bisnis, sedangkan dari COBIT itu sendiri memastikan TI mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai maksimal. Lalu dari aspek penggunaan utama, ITIL itu digunakan untuk manajer layanan TI dan tim operasional, sedangkan TOGAF itu arsitektur enterprise dan tim pengembangan IT, dan COBIT itu eksekutif TI, auditor, dan manajemen risiko. Lalu ada dari aspek kelebihan, ITIL itu fokus pada peningkatan layanan TI secara terus-menerus, sedangkan TOGAF itu menyediakan peta jalan lengkap untuk enterprise arsitektur, dan yang terakhir itu ada COBIT, itu kelebihannya menyediakan kerangka kontrol yang kuat untuk TI dan risiko bisnis. Nah, ada kelebihan berarti ada kekurangan juga ya. Nah, ITIL itu kekurangannya itu hanya fokus pada layanan TI, kurang mencakup aspek lain. Nah, kekurangan TOGAF itu kompleks dan membutuhkan waktu untuk diimplementasikan. Dan kekurangan dari COBIT itu lebih fokus pada kontrol dan audit daripada operasional harian. Baik, selanjutnya ada analisis jurnal yang berjudul Maturity Level Framework ITIL V3 dalam mengukur kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik. Nama penulisnya Wisnu Priyo Pamungkas, Akmal Najib, Bayu Dimas Nuansyah, Fitri Sukaisi, Joni Setiawan, dan Wahyu Safriyadi. Nama jurnalnya Journal of International Multidisciplinary Research. Pada tahun dan halaman tahun 2003 dan 8 halaman. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level dari layanan sistem informasi akademik atau SIAKAD yang digunakan di sebuah universitas. Menggunakan kerangka kerja ITIL V3, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem tersebut. Dengan fokus pada 5 domain utama ITIL V3, yaitu event management, incident management, request fulfillment, dan problem management, dan access management. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana penelitian berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknis triangulasi dan analisis data secara induktif. Penelitian ini mengikuti beberapa tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa penelitian berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini penelitian menentukan isu yang akan diteliti, menetapkan tujuan penelitian, dan melakukan
tinjauan literatur untuk meninjau penelitian sebelumnya yang relevan. Lalu ada tinjauan literatur. Tahap ini melibatkan pencarian ide atau referensi dari buku, makalah ilmiah, dan laporan yang terkait dengan subjek penelitian. Lalu ada tahap pengujian. Tahap pengujian data yang dikumpulkan mengalami analisis melalui uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan untuk memverifikasi ketepatan dan kendala data. Lalu ada tahap pengujian data yang dikumpulkan mengalami analisis melalui uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan memverifikasi ketetapan dan keandalan data. Lalu ada tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dianalisis khususnya terkait dengan domain layanan, tingkat kematangan, dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang muncul selama penelitian. Lalu ada hipotesis penelitian. Jurnal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hipotesis penelitian yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik menggunakan kerangka kerja kematangan ITIL V3. Hipotesis utamanya, mahasiswa memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap si akad jika sistem tersebut memiliki kematangan tinggi dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Lalu ada hipotesis spesifik yang satu, mahasiswa yang menggunakan CAK dengan koneksi jaringan yang stabil dan aman akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang kedua, mahasiswa yang memiliki akses penggunaan sesuai dan aman akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang tiga, mahasiswa yang melihat perbaikan dalam CAK proses bisnis dan infrastruktur CAK akan memiliki tingkat kepuasan tinggi. Lalu yang terakhir ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam jurnal ini berfokus pada implementasi ITIL V3 untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek penting yang mempengaruhi kepuasan, seperti konektivitas jaringan, akses pengguna, keamanan sistem, dan proses bisnis dan infrastruktur. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, bisa dilanjut. Selanjutnya kita akan bahas kerangka penelitian. Jurnal tersebut menggunakan kerangka penelitian yang berbasis pada metode kualitatif dengan fokus pada implementasi ITIL versi 3 untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik (SIAKAD). Berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Isu yang diteliti, implementasi ITIL versi 3 dalam mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap SIAKAD. Lalu ada tujuan penelitian, meningkatkan kinerja SIAKAD melalui evaluasi aspek-aspek seperti konektivitas jaringan, keamanan sistem, akses pengguna, dan evaluasi proses bisnis dan infrastruktur. Lalu yang terakhir ada tinjauan literatur, pencarian ide atau referensi dari buku, makalah ilmiah, dan laporan terkait dengan subjek penelitian. Selanjutnya ada tahap tinjauan literatur. Pencarian ide atau referensi, peneliti melakukan tinjauan literatur untuk meninjau peneliti sebelumnya yang relevan dengan subjek. Lalu ada tahap pengujian. Di dalam tahap pengujian ada analisis data. Data yang dikumpulkan mengalami analisis melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memverifikasi ketepatan dan keandalan data. Lalu ada tahap analisis data. Pengumpulan data dikumpulkan melalui teknik triangulasi. Lalu ada analisis induktif atau kualitatif. Data dianalisis untuk memberikan makna terhadap generalisasi. Domain, layanan dan tingkatan keamanan. Data dianalisis terkait dengan domain layanan. Tingkat kematangan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang muncul selama penelitian. Penggunaan kuesioner. Membuat 3 kuesioner dengan nilai bobot berdasarkan tingkat kematangan. Lalu, ada penggunaan ITIL versi 3. Penelitian ini berfokus pada domain ITIL versi 3 dan berfokus pada domain service operations yang mana memiliki sejumlah proses yang melibatkan satu event management. Event management merujuk pada pengelolaan perubahan dalam keadaan yang memiliki nilai dalam mengorganisir elemen layanan. Tujuannya adalah untuk memahami tindakan yang terjadi dan membentuk pendekatan serta langkah-langkah yang akan diambil sebagai tanggapan terhadap tindakan tersebut. Lalu ada incident management.
Insiden manajemen merujuk pada keadaan masalah atau gangguan yang tidak terduga dalam layanan teknologi informasi, atau bahkan dapat mencakup penurunan optimalitas layanan teknologi informasi. Ini dapat berarti kegagalan dalam mengelola rincian tertentu yang berdampak pada layanan, yang juga termasuk dalam kategori gangguan atau insiden. Kutipan Rossetti tahun 1987. Insiden manajemen berfokus pada upaya untuk mengembalikan layanan yang tiba-tiba menurun atau terganggu secepat mungkin bagi pengguna. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampaknya pada bisnis atau aktivitas terkait. Lalu ada request fulfillment. Request fulfillment merujuk pada proses menanggapi permintaan dari pengguna untuk memungkinkan pemenuhan dalam pengembangan informasi, layanan, dan rekomendasi terkait perubahan standar atau penyelarasan layanan TI. Subdomain ini mengelola dan memproses seluruh siklus hidup permintaan layanan, mulai dari permintaan awal hingga pemenuhan. Dengan menggunakan catatan atau sistem logging terpisah untuk mencatat dan melacak status permintaan, request fulfillment melibatkan mekanisme formal yang digunakan oleh pengguna untuk meminta sesuatu dari penyedia layanan teknologi informasi. Permintaan layanan bersifat transaksi dan terkait dengan layanan yang distandarisasi yang disediakan oleh penyedia layanan TI. Lalu ada problem management. Problem manajemen merujuk pada analisis penyebab akar bertujuan untuk mengidentifikasi, memilih, dan menangani akar penyebab insiden atau tindakan aktif lainnya. Ini melibatkan penemuan dan pencegahan masalah atau insiden di masa depan. Salah satu aspek penting dari analisis ini adalah pembuatan catatan atau dokumentasi terkait masalah yang terjadi. Ini memungkinkan evaluasi yang lebih efektif dalam kasus kesalahan atau masalah serupa di masa depan. Lalu ada access management. Access management melibatkan pengaturan hak akses bagi pengguna yang diotorisasi untuk menggunakan layanan yang tersedia, sambil dengan ketat memisahkan akses bagi pengguna yang tidak